Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ilal bayani ma'ayahir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rassama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan berjuta-juta nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menyebutnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Itulah kita makanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan nikmat yang berlimpah yang kita bisa laksanakan atau kita bisa dapatkan hingga saat ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah, semoga selalu tercurah, semoga selalu tersampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kita seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafa'atul ujma atau pertolongan yang besar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil judul yaitu akronim dari kata Ramadan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Ramadan terdiri daripada 5 huruf, yaitu yang pertama huruf Ra, yang kedua yaitu huruf Mim, yang ketiga yaitu huruf Qad, yang keempat yaitu huruf Alif atau Hamzah, yang kelima yaitu huruf Nun. Menurut para ulama bahwa huruf-huruf tersebut memiliki makna yang sangat mendalam yang jika kita kaji maka akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan kecintaan kita kepada bulan suci Ramadan, akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada seluruh makhluk ciptaannya, agar kita saling sayang menyayangi. Huruf yang pertama dari kata Ramadan yaitu huruf Ra, bermakna rahmat, kasih sayang. Bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah melimpahkan yang sungguh besar dan luar biasa rahmatnya kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh kaum muslimin. Nabi menyatakan, idza jaa
syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa syufidatis syayatin. Jika Ramadan datang, maka Allah membuka pintu surga dan Allah menutup pintu neraka dan Allah memborgol, yaitu para setan yang mengganggu manusia. Itu artinya bahwa rahmat Allah sangat berlimpah di bulan suci Ramadan, di mana Allah menutup pintu neraka dan Allah membuka pintu surga. Artinya peluang kita untuk mendapatkan surga itu sangat besar di bulan suci Ramadan yang dimuliakan ini. Kemudian Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kata Nabi, bulan suci Ramadan itu 10 malam yang pertama adalah rahmat, 10 malam yang kedua adalah ampunan, dan 10 malam yang terakhir adalah itqun minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua dari kata Ramadan yaitu huruf mim. Artinya maghfirah. Di bulan suci Ramadan ampunan Allah sangat berlimpah. Nabi menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni segala macam dosanya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yaitu dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, huruf dari kata Ramadan yaitu huruf Dhad, itu bermakna dha'fun, artinya dilipat gandakan, di mana di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipatkan ganjaran pahala dari perbuatan manusia, perbuatan kaum muslimin, perbuatan kaum mukminin, yaitu dengan beberapa kali lipat ganjaran yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan selain Ramadan. Nabi menyatakan pahala ibadah sunnah, amalan sunnah itu akan dilipat gandakan menjadi pahala amalan wajib, dan pahala dari amal kebaikan yang bersifat wajib maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jika kita melaksanakan sholat subuh di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya menjadi 70 kali lipat dibandingkan dengan selain bulan suci Ramadan. Jika sholatnya dikerjakan secara berjamaah, maka akan dilipatkan lagi menjadi 27 kali lipat. Dan jika kita kalkulasikan, maka satu kali sholat subuh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kemudian sholatnya kita laksanakan secara berjamaah, maka 27 kali 70 jumlahnya adalah 1890 kali lipat sholat subuh jika kita bandingkan dengan sholat selain di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang keempat adalah hamzah atau alif yang bermakna amanun. Itu artinya bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah menjamin manusia, Allah menjamin kaum muslimin, Allah menjamin kaum mukminin jika melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan,
dengan penuh keislaman, dengan ikhlas karena Allah, maka akan terhindar dari gangguan setan. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya nyatakan tadi di dalam hadis di muqaddimah, wa syufidatis syayatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memborgol seluruh setan hingga dia tidak bisa mengganggu kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir yaitu huruf nun, itu bermakna ni'matun atau ni'amun. Artinya di bulan suci Ramadan itu penuh dengan kenikmatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan dua kenikmatan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun 'indal iftar, yaitu bahagia sekali ketika dia sedang berbuka puasa. Bahagia menanti datangnya waktu maghrib. Bahkan waktu maghrib akan menjadi idola sekali di bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, bahagia ketika nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka Allah akan memberikan kesempatan baginya untuk berjumpa, menatap wajah Allah, bertemu dengan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah bahwa di dalam huruf-huruf kalimat Ramadan, huruf-huruf kata Ramadan itu adalah merupakan akronim atau terdiri daripada makna-makna yang sangat mendalam. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga dha'fun, yang keempat amanun, yang kelima ni'matun atau ni'amun. Kemudian kesimpulan yang kedua, dengan kita mengetahui akronim dari kata Ramadan, maka insya Allah akan meningkatkan keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa bukan lagi sesuatu yang berat, tapi puasa adalah sesuatu yang sangat indah. Puasa adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan puasa atau bulan suci Ramadan adalah waktunya bagi kita untuk apa? Menggapai pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan mengetahui akronim Ramadan, kita harus semakin meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, keimanan kita di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan ketakwaan dan keimanan yang berlimpah, keimanan yang kuat, keimanan ketakwaan yang tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita nanti kesempatan untuk berjumpa dengannya nanti di yaumil akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.